kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al-huda wa du'at ila al-khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, pada malam yang penuh barakah ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan hingga pada malam ini kita masih bisa menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya yang dikatakan oleh para ulama al-qunut kullal qunut bima bainal maghrib wal isya. Pusaka yang amat mahal jangan sampai kita lewatkan adalah waktu di antara maghrib dan isya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, masih di dalam kita merenungi atau mempelajari sedikit dari ma'ani atau terjemahan surah Al-A'raf ayat ke-79. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin." Setelah mereka umatnya Nabi Saleh, sebagaimana para nabi berdakwah memberikan kesuburan dan kemakmuran di muka bumi, sampailah mereka disesatkan oleh setan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala umatnya Nabi Saleh alaihi salam dengan ar-rajfah atau az-zalzalah syadidah minal ardi wasaiha minas sama. Jadi mereka dihukum oleh Allah karena mereka tidak taat. Setiap yang tidak taat kepada nabinya, maka mereka mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatawalla anhum, setelah mereka mati meninggal, umatnya yang tidak taat dihukum oleh Allah mati, kebanyakan mereka. Tawalla, Nabi Saleh berpaling, kemudian berkata kepada bangkai-bangkai yang ada, qala ya qaumi, wahai kaumku, ini buktinya, laqad ablagtukum risalata rabbi, aku sudah menyampaikan risalah, tugasku seorang nabi berdakwah, mengajarkan kalian ilmu, sudah aku sampaikan, sudah aku beri peringatan bahwasanya kalau kalian tidak taat dengan apa yang aku bawa, kalian akan celaka. Padahal mereka itu bangkai. Ya, risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbunan nasihin. Akan tapi kalian nutup telinga, kalian tidak senang sama nasihat-nasihat. Kalian tidak terima nasihat yang aku sampaikan, akhirnya kalian dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan dikeluarkan oleh Nabi Saleh, sedangkan umatnya tadi itu udah mati. Ya, artinya dulu dia ngajak, kalian tidak mau terima ajaran yang aku bawa, akhirnya dihukum oleh Allah. Setelah mereka mati, mereka dicelakakan dan bangkai mereka banyak berserakan, Nabi Saleh mengatakan ucapan yang seperti ini. Ini kata ulama terjadi juga sama Nabi Muhammad. Setelah terjadi peperangan Badar, yang mana awal daripada peperangan di dalam Islam, peperangan itu menghancurkan kesyirikan, mengangkat bendera-bendera Islam, panji-panji Islam diangkat dengan nama Perang Badar, yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, "I'malu ma syi'tum fadzalbu minkum muhtafar." Wahai yang hadir Perang Badar, 313 sahabat yang hadir Perang Badar, siapa orang yang hadir Perang Badar, "I'malu ma syi'tum," lakukanlah apa saja. Mau lakukan perbuatan baik, mau lakukan perbuatan jahat, silakan. Dosa kalian sudah ditulis, sudah diampuni oleh Allah. Sebelum kalian lakukan sudah diampuni dulu. Itu keistimewaan mereka yang hadir perang Badar. Sampai-sampai nama mereka pun jadi jimat. Nama Ashabul Badar dijadikan jimat, ditulis nama-nama mereka 313.
kita tulis dalam kertas atau lembaran atau Istanbul atau jimat, kemudian kita taruh di rumah, taruh di ikat pinggang, jangan dibawa ke kamar mandi karena nama-nama baik, nama-nama bagus, ada nama Nabi Muhammad, ada juga nama para malaikat yang hadir perang Badar. Kata ulama, setiap peperangan Nabi Muhammad pasti dihadiri oleh para malaikat. Cuman bedanya perang Badar malaikatnya itu nampak, berbentuk manusia. Makanya para sahabat di waktu perang Badar mereka saling bertanya, ini yang pakai serban, yang pakai jubah ini siapa? Orang mana ini? Apakah dia sahabat Nabi? Di sebelahnya kadang-kadang tidak kenal. Ada orang pakai serban, tidak tahu ini siapa orang ini, tidak kenal. Setelah selesai perang Badar, oh itu malaikat berturunan. Turun bertubi-tubi mereka, berombongan, beramai-ramai untuk menghadiri pertama kali perang yang sangat istimewa. Mereka bangga bisa menghadiri perang Badar. Tapi kalau perang-perang lain ada malaikat cuma tidak kelihatan. Kalau perang Badar malaikat kelihatan, cuma wujud mereka wujud insan, wujud manusia, bukan wujud malaikat. Kalau dia mengeluarkan wujud malaikat mungkin kita tidak sanggup dan kuat memandangnya. Ini sebagaimana khotoban Nabiul Kufar, mereka yang mati di perang Badar. Setelah mereka berjatuhan di medan perang, Nabi Muhammad memanggil ya Abu Jahal. Yang di situ Abu Jahal wafat, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana yang sudah kita ceritakan ceritanya, bahwasanya sebelum terjadi perang Badar, ini Abdullah bin Mas'ud, beliau ditempeleng oleh Abu Jahal sehingga telinga beliau robek. Kemudian setelah telinga beliau robek, beliau mengeluh sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, maklumlah Abdullah bin Mas'ud itu berapa senti, berapa meter orangnya, pendek. Dia mengeluh dan mengaduh apa yang dia alami dari Abu Jahal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tempeleng sampai telinga saya ini sobek. Kemudian Rasulullah tersenyum melihat malaikat senyum. Kemudian heran, orang mengeluh karena sakit, Nabi Muhammad dan para malaikat senyum. Kenapa? Karena dia tahu apa yang bakal terjadi. Setelah perang Badar dicari oleh Abdullah ini, siapa yang mana? Abu Jahal yang besar tinggi. Tahu-tahu di dalam rombongan orang-orang yang luka Abu Jahal. Abu Jahal ini rombongan orang-orang yang luka. Dia ambil pedangnya Abu Jahal, kemudian dia berdiskusi terlebih dahulu. Wahai Abdullah, silakan kalau kamu mau bunuh saya, bunuh saja. Saya sudah akhir nyawa saya. Kasih tahu sama Muhammad, kata Abu Jahal tadi, saya adalah musuh dia di dunia dan di akhirat. Saya Abu Jahal musuh dia di dunia dan di akhirat. Akhirnya dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam peperangan Badar. Kemudian kepalanya dibawa, dilaporkan kepada Nabi Muhammad, saya ini sudah membalas dendam saya. Berapa tahun yang lalu dia menyobekkan telinga saya, sekarang saya bawa sama kepalanya. Kata Nabi Muhammad, dulu dia menyobekkan telinga kamu, sekarang kamu bisa memotong kepalanya sama telinganya. Kepalanya bonus, telinganya itu adalah hukum balasannya, hukum karmanya. Jadi yang membunuh Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud, yang mana Abu Jahal terluka di dalam peperangan Badar. Kemudian diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, sebelum saya bunuh ini orang, dia mengatakan saya musuh Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Kata Nabi Muhammad, Fir'uni asyad min Fir'un Musa. Fir'unnya aku lebih celaka daripada Fir'unnya Nabi Musa. Fir'unnya Nabi Muhammad siapa? Ini Abu Jahal. Fir'un umatnya orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Itu lebih bejat, lebih kejam, lebih jahat, lebih hina daripada Fir'unnya Nabi Musa. Fir'unnya Nabi Musa begitu mau celaka, mau mati, dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang diimani oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi setelah itu Rasulullah memanggil mereka yang sudah jadi bangkai, yang mati, orang-orang kafir, ya Abu Jahal, wa ya Ubbah,
wa ya bulan, apakah kalian sudah mendapatkan janji yang diberikan oleh Allah? Kalian kalau kalian beriman, kalian masuk surga. Tapi kalian tidak beriman, kalian akan masuk neraka. Itu bangkit diajak ngomong oleh Nabi Muhammad. Di sebelahnya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Hendak berkata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kaifa tukallimu aqwaman qajibu? Wahai Nabi Muhammad, bagaimana kau ini ngomong sama bangkit? Hendak bangkit diajak ngomong, orang sudah mati diajak ngomong. Gimana kalau ada orang manusia ngajak ngomong sama orang yang sudah mati, sudah bangkit? Kata Sayyidina Umar, kenapa engkau ngajak ngomong kepada mereka orang-orang kafir yang sudah mati, yang sudah menjadi bangkit? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ma anta bi asma lima aqulu minhum walakin la yujibu. Wahai Umar, mereka itu bisa mendengar ucapanku, cuman mereka tidak bisa menjawab. Yang kita omongkan sama orang yang sudah mati, yang sudah jadi bangkit, mereka mendengar, cuman mereka tidak menjawab. Nah, oleh karena itu kata ulama, orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, orang kafir bisa mendengar. Gimana kalau aulia? Gimana kalau orang-orang soleh? Wah, lebih kuat lagi mendengar. Orang kafir aja bisa mendengar. Jadi kalau kita ziarah ke makbir, ke kuburan, enak kita baca Yasin, mereka itu yasma. Yang di dalam itu yasma. Kan di dalam itu kalau kita bongkar kan tinggal tulang, tapi ruh mereka ada. Enak. Biarpun mereka tidak ada badan mereka, tapi mereka mendengar. Ini orang kafir. Bagaimana kalau orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Enak. Oleh karena itu kata ulama, ziarah ke kuburan, ziarah ke tempat orang-orang soleh, ke aulia, apalagi ke anbiya, kita membaca Yasin, mendoakan mereka, mereka mengetahui siapa yang mendoakan yang hadir. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Setelah menceritakan cerita-cerita Nabi di dalam ayat ini, tampillah kita cerita kepada Nabi Lut alaihissalam. Ini menjadi peringatan bagi Nabi Muhammad, mengingatkan Nabi Muhammad di dalam dakwahnya. Kalau Nabi Muhammad, kalau dia berdakwah selalu diusir, selalu dihina, selalu dicaci, selalu diremehkan, selalu tidak ada timbal baliknya, itu sabar, itu biasa. Nabi-nabi juga begitu. Ini Nabi Lut sekarang. Nabi Lut diutus juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya. Itu qala liqaumihi, tak kala beliau berkata kepada kaumnya, atattunal fahisyah, apakah kalian telah melakukan fahisyah? Jadi fahisyah itu satu kesalahan yang sangat keji, yang sangat mungkar, yaitu homoseksual bahasa kita. Ini kaum Lut. Pertama kali munculnya al-fahisyah atau homoseksual tadi itu zamannya Nabi Lut. Tidak pernah dilakukan dari zamannya Nabi Adam, tidak ada. Sampai zamannya Nabi Nuh, tidak ada. Sampai zamannya tidak ada. Baru zamannya Nabi Nuh baru muncul peristiwa itu. Ada al-fahisyah. Begitu juga setelah zaman Nabi Muhammad tidak ada. Yang namanya fahisyah ini tadi tidak ada. Setelah zaman generasi-generasi mulai muncul lagi ini. Sampai saat ini, Masya Allah, luar biasa. Kalau kita lihat mana itu, tahulah dewe. Kalau nak lebih dalam tahunya, lihat ke Jakarta sana, luar biasa. Masa bakakum biha min ahadin minal alamin. Tidak pernah dilakukan oleh manusia dan jin. Jin itu tidak hobi kayak gini. Jangankan manusia yang normal, kucing aja, ada kucing, ada kambing, fahisyah. Homo, tidak ada. Ayam, pernah ayam laki-laki ngejar ayam laki-laki, ada tidak? Tidak ada. Yang ada ini siapa? Manusia. Kalau ayam aja tidak doyan, apalagi
Manusia yang punya akal pikiran, masa dia seneng. Nah itu tinggal kita mikir sendiri. A'innakum, apa itu fahisyah? A'innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Dia kawinnya laki-laki sama laki-laki. Ah itu dia. Bal antum qaumun musrifun. Kalian itu melampaui batas. Ada aturannya. Makanya kita ini diciptakan oleh Allah. Kekurangan-kekurangan itu Allah tahu. Kayak produk Nokia, dia menciptakan HP Nokia, dia tahu kekurangannya. Tahu HP Nokia ini sinyalnya tidak kuat, atau HP Nokia ini Bluetoothnya cuma berapa giga, kakek kita ciptakan yang lebih bagus lagi. Begitu juga kita ini diciptakan oleh Allah, tahu kelemahan kita punya nafsu. Harus kita salurkan dengan pernikahan. Maka dianjurkanlah menikah. Kalau kita sudah sanggup, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ata, kalau sanggup bayar nafkah. Ngene. Falyatazawwaj, kawin lah. Ngene. Falyatazawwaj. Fa in lam tastati' fa 'alaikum bisyam fa innahu lahu wiyah. Kalau kita tidak sanggup juga puasa. Ngene. Tidak sanggup kawin, tidak punya nafkah, atau tidak sanggup tidak kati nafsu, kita puasa banyak-banyak tiap hari puasa terus supaya nafsunya tadi itu terkekang, jangan terlepas. Nah, jadi oleh karena itu dianjurkan jangan sampai melakukan perbuatan ini. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Wa makana jawaba qaumihi lan qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Orang ngajak baik pasti dicaci, pasti dihina. Nah kalau Nabi Muhammad dia berdakwah, begitu juga Nabi Lut, lebih bahaya lagi, lebih dicaci lagi, lebih diusir lagi. Begitu dia nyampaikan, wahai umatku, kalau kalian ada nafsu kawin, jangan kalian suka sama laki-laki atau homoseksual atau fahisyah bahasa Arab. Jangan, itu tidak bagus, itu tidak sehat, itu menyebabkan penyakit. Itu bisa menyebabkan penyakit yang paling bahaya. Macam-macam munculnya penyakit, HIV lah, spilis lah, penyakit ini, penyakit itu, atau bakal suatu saat muncul lagi penyakit. Memang sudah janji Allah kalau sudah fahisyah ini nyebar, kalau sudah nyebar ke muka bumi ini, Allah bakal menurunkan satu penyakit yang mana penyakit tersebut tidak bisa diobati. Itu memang sudah janji Rasulullah. Ada berapa dosa besar kalau sudah menyebar di muka bumi ini, itu Allah akan menurunkan hukuman yang sangat berat, satu bala, satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sampai saat ini penyakit tersebut masih diteliti, mungkin obatnya ini, mungkin obatnya itu. Ada yang sembuh obatnya ini dicobakan sama orang lain, tidak sembuh juga. Jadi itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Panjainahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kami selamatkan wahlahu dan kedua putrinya. Kedua putri Nabi Lut alaihissalam. Dia orang yang taat kepada Allah, orang yang soleha, diselamatkan oleh Allah. Illa imra'atahu, kecuali istrinya tidak soleh. Kata ulama ada dua istri Nabi. Dia tidak taat kepada Allah, padahal dia dekat kepada suaminya, yaitu Nabi suaminya. Ada dua istri, suaminya tadi itu orang kafir, tapi karena dia taat kepada Allah, dia tidak masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Di dalam surah, kalau tidak salah dalam surah At-Tolak, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Karena tahta abdaini min ibadina faqanatahuma, di bawah asuhan suami-suami yang taat kepada Allah, yaitu istrinya Nabi Nuh sama istrinya Nabi Lut. Faqanatahuma, tapi dia khianat. Akhirnya apa dia? Dicelakakan oleh Allah. Istri suaminya hebat, dia bisa memberi manfaat. Itu istri. Kalau suaminya Nabi, istrinya tidak taat kepada Allah, suaminya celaka, istrinya celaka, suaminya tidak.
Ada lagi suaminya tidak taat, istrinya taat. Siapa itu? Asiyah imro'atu Fir'aun. Ada Asiyah imro'atu Fir'aun. Suaminya Fir'aun. Siapa yang tidak kenal sama Fir'aun? Ya Fir'aun tadi itu, ya bahasa kitanya nih tidak berfungsi alatnya. Dia kawin tapi untuk nutupi dirinya, tapi kawin tidak punya anak. Nah ini Asia ini bakal menjadi istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di dalam surga. Kalau dia taat kepada Allah, dia berbakti kepada Allah, dia takut kepada Allah, walaupun suaminya celaka, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Wa kanat minal ghafirin wa amtarna alaihim mataran. Anzur kaifa kana akibatul mujrimin. Wa amtarna, kami hujankan, kami turunkan hujan. Dalam bahasa Arab ada yang namanya mator, ada yang namanya amtor. Ada. Kalau mator itu hujan rahmat. Kalau mator lain lagi, itu airport. Jadi kalau mator itu hujan rahmat, hujan yang membawa berkah. Turun hujan bikin bikin tanaman menjadi subur, bikin yang tadi panas jadi dingin, bikin yang tadi itu kering, bak-bak kosong jadi penuh. Ini namanya mator bahasa Arabnya. Ada lagi amtor, bukan ampor jamak, tapi wa amtorna. Contohnya dalam ayat ini, amtorna itu kami turunkan hujan sebagai bala. Tidak mungkin hujan batu. Hujan batu kan sebagai hukuman seperti yang dihukumkan oleh Allah kepada umat daripada Nabi Lut. Wa amtarna alaihim mataran wa hijaratus sijil fa ahlakathum. Diturunkan oleh Allah mator batu-batu yang mengandung api. Kayak sijil, apa itu, Abraha. Itu kata ulama, batu itu sebenarnya batu dari neraka. Dan kemudian dibawa oleh burung. Atau kalau mau dilogikakan, kata ulama, sebenarnya batu biasa. Cuman burung tadi itu hinggap di tempat yang mengandung kuman, hingga dibawa oleh burung, dan batu tersebut mengandung kuman. Kuman itulah yang menghancurkan pasukan Abraha. Itu kalau mau dilogikakan. Tapi kalau sudah kehendak Allah, apapun bisa terjadi. Itu keistimewaan batu tadi. Kalau masuk dari kepala, langsung keluar dari bawah. Bukan masuk ke kepala, bengkak kepala gitu. Tidak. Jadi begitu masuk, langsung keluar dari bawah. Dan batu tadi itu sijil, artinya masjul. Nama-nama itu sudah ditulis. Ini batu untuk si fulan, ini batu untuk si fulan, ini batu untuk si fulan. Jadi batu-batunya itu masjul, dinamakan. Ada namanya. Wa kanat majunatan bil kibrit wan nar. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Coba kau hayati. Beginilah contoh. Kalau sudah terjadi fahisyah, begini hukumannya. Zaman dulu itu umatnya Nabi Lut melakukan fahisyah, yang lain tidak. Umatnya Nabi Nuh tidak taat, nyembah patung. Umatnya Nabi Soleh mengingkari perintah Nabi. Kalau zaman Nabi Muhammad ini ada semua. Yang zamannya Nabi Lut ada tidak sekarang ini? Banyak. Ada organisasinya lagi. Ada izinnya lagi dari hukuman aman. Yang khianat lebih banyak lagi. Khianat ilmu, khianat harta, khianat kedudukan, khianat ini banyak. Tinggal kita mikir-mikir diri kita dewe. Jangan sampai kita termasuk salah satu daripada golongan ini. Jangan sampai kita termasuk ke situ. Kita harus jago diri kita, jangan sampai terkena daripada ancaman-ancaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat-umat sebelumnya. Wa ila Madyana akhahum Syu'aibah. Berikutnya cerita Nabi Syu'aib. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh.
Qad ja'akum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila wal mizan wa la tabkhasu an-nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Wahai saudara tidak seiman sama Nabi Syuaib. Ya satu nasab tapi tidak seiman. Ada keluarga nasab, ada keluarga seiman. Kalau keluarga senasab tapi kalau tidak beriman tidak bermanfaat. Tapi keluarga kalau seiman dan senasab, nah itu bermanfaat. Tapi kalau senasab, seiman tidak senasab, insya Allah saling tolong menolong nanti di hari kiamat. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kaila. Apa ini dosa yang dilakukan oleh suku Madian, umat daripada Nabi Syuaib alaihissalam? Mereka itu mengurangi takaran dan timbangan. Banyak beda zaman sekarang ini. Wala tabqasun nas asyahum, jangan kau mengurangi. Apa dia? Al-mikyal, timbangan. Apalagi yang jual di pinggir jalan. Kalau beli jeruk jangan ditimbang, makan udah. Kalau ditimbang sakit hati begitu. Kenapa? Pasti kurang, bukan pasti lebih, tidak bakalan. Kalau lebih, tidak bakalan kalau lebih. Ya, kalau kurang, ya kurang sedikit itu sudah kita katakan, sudah wajar. Ya, kenapa? Karena saking seringnya kita ditipu. Makanya jadi pelajaran, jangan sedikit pun kita curang di dalam takaran, dalam timbangan. Atau Nabi Muhammad SAW, bukan dari golonganku orang yang curang di dalam takaran dan timbangan, menipu orang muslim, bukan dari golongan Nabi Muhammad. Wal mizan, begitu juga ukuran. Ngukur kain dasar 2 meter, 5 meter, kecil-kecil ngukurnya lama-lama. Balik rumah beli 5 meter jadi 3 meter. Kenapa sebabnya? Pengen untung besar. Pengen untung besar tapi caranya tidak benar. Duitnya tadi tidak barokah. Itulah bahayanya harta. Harta ini dituntut oleh Allah 2 kali. Dari mana kita boleh, ke mana kita keluarkan. Kalau yang lain ditanya oleh Allah sekali, kalau ilmu ngajarkan enggak? Alhamdulillah kita ngajar itu. Apa dia lagi umur? Gimana kau habiskan umur masa mudamu? Oh, duduk di masjid, alhamdulillah. Tapi kalau apa 2 kali? Dari mana ini duit? Kau di dunia banyak duit? Dari yang ini. Kemudian ke mana kau keluarkan? Keluarkan zakat apa tidak? Sedekah apa tidak? Ini apa tidak? Itu apa tidak? Itu bakal ditanya. Itu kalau harta 2 kali. Nah, jadi oleh karena itu di dalam ilmu perdagangan jangan sampai kita salah di dalam perdagangan. Enak kata Sayyidina Umar bin Khattab, man lam yabgh fala yabi wala yashtari bisughina. Siapa yang dekat di pinggir, jangan daganglah di pasar, pasti kena tuh lah. Kalau kita nak masuk pasar nak jadi pedagang, jatuhi silakan. Cuma belajar dulu ilmu fikihnya. Gimana syarat-syaratnya jual beli? Tahu apa tidak? Ada ijab qabul. Menurut mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang paling kuat di dalam hukum dagang harus ada ijab qabul. Bituka wa ishtaraituka. Aku jual, aku beli. Itu mazhabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi, kalau masail jual barang-barang yang muhaggarat, yang kayak permen, cabai, yang sepele bahasa kita, dia tidak pakai ijab qabul. Jadi sesuatu yang muhaggar, beli cabai juga, dan itu salah pakai ijab qabul. Langsung baik gitu, beli cabai 1 kilo. Tidak usah, aku beli, aku terima, tidak usah. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi, syai' muhaggarat, sesuatu yang sepele. Tapi kalau beli motor, ada ijab qabul, ada tanda tangannya, saya terima. Kenapa? Karena kata Rasulullah, innamal bai'u antarat. Jual beli itu ada saling suko sama suko, tarodin. Tarodin itu gimana? Aku suko, aku suko. Dari mana itu? Dari ijab qabul itu kata ulama. Jadi kalau syekh muhaggarat tidak pakai ijab qabul. Kalau yang mahal-mahal, yang besar-besar pakai ijab qabul.
ada pendapat yang ketiga. Nah ini mungkin banyak dipakai wong pasal gitu. Ini mungkin pendapat ketiga. Makanya masih dikatakan oleh ulama kalau tidak pakai ijab kabul, nambah pendapat yang ketiga ini. Memang kalau sudah nguntalkan duit bungkus, itulah ijab kabul Ustaz. Enak. Coba mintain, minta lemang kita jualan, dia minta baju sikok, kopiah sikok, minta dulu ya. Siapa yang jual? Siapa yang minta? Jualan ini minta. Nah, dengan dia nguntal ke duit, nah ini dia duitnya. Nah ini bungkus, nah nguntal ke duitnya aku beli. Dengan nguntal lah ini yang dipakai oleh orang pasar gitu. Ada juga bigi-bigi juga. Nah ini bigi yang ketiga. Nah jadi kalau dia nguntalkan duit, itu sudah menunjukkan aku beli. Itu bahasanya nguntalkan aku beli. Kemudian dia bungkus, kalau tidak dijual, tidak bakal dibungkus. Langsung dibalik gitu. Nah ini pendapat yang ketiga ini yang banyak dipakai di pasar itu sehingga tidak pakai ijab kabul. Cuman lebih hati-hati. Pendapat Imam Syafi'i tadi yang pertama dia mengatakan, ya pakai ijab kabul. Lebih aman. Itu pernah ke Banjarmasin, itu pakai pasar sana. Itu beli kopiah, beli siwak, beli tasbih minyak wangi di pasar dekat Sekumpul. Itu dia mengatakan, aku jual. Itu dari pakai ijab kabul dia ngajak, ya aku tadi mau paksa. Kenapa? Karena mungkin dia belajar ilmu fikih. Kenapa? Karena dia pakai ijab kabul. Alhasil, jangan kalau kita tidak ngerti hukum fikih, itu nak berdagang. Minimal kita tahu ijab kabul. Barang-barang yang dijual, barang-barang yang halal, terutama kalau yang tidak halal, yang najis atau najis tapi pacak dicuci, baju, kena kotoran anak kita. Nah najis tadi, tapi pacak dicuci, boleh dijual. Tapi kalau najis zatnya, maka tidak boleh kita jual. Ada dengan cara namanya rokul ya. Nah, itu dengan cara tertentu. Kemudian ada cara-cara lagi. Jangan sampai mengurangi takaran timbangan, justru dilebihkan. Apalagi yang pakai kain ini, berapa meter, mana ukuran pas apa tidak? Ukuran ini pas. Nah, aku jual semi ini, nah jangan kita ngomong itu 3 meter. Semi ini, nah aku jual ukurannya. Kalau kita ngomong itu 3 meter, meternya 15.000, tahu-tahu kurang 3 meter, berarti kena kita dalam ayat wailun. Wailul lil mutaffifin, kata Allah dalam Al-Quran, neraka wail. Siapa itu mutaffifin? Apa mutaffifin? Alladzina idza talu au wazanuhum yusrifun. Kalau mereka nakal timbang mulailah itu curang. Nah itu banyak terjadi. Oleh karena itu perhatikan. Lebih baguslah kita ngelebihkan, walaupun menurut logika itu rugi, cuman jangan banyak nanti rugi. Atau kita lebihkan tapi harga kita mahalkan. 1 kilo misalnya timbangannya pas beda, itu kita harus perhatikan. Kemudian ukuran jangan sampai kita tidak perhatikan. Begitu juga kalau jual rambutan, angkinya itu kan banyak, kalau sudah sekilo paling gampang nih, rumputnya masuk ke dalam situ. Padahal rambutnya paling tidak 15 biji, yang lain mana? Mana bisa itu kalau kita nak beli rambutnya tidak boleh, mesti pakai tangkai ini. Nah itu kata ulama. Itu perumpamaan kalau kita kalau pergaulan umum baik. Kalau masuk surga, kita ngendeng terus. Walaupun kita masih tangkai, tak pakai buah, kita ikut ke buahnya. Kenapa? Karena kita di dunia pakai sama wong baik. Jadi al-kaila wal mizan wala tafqatu, jangan kalian kurangi takaran dan timbangan. Wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha, jangan kalian rusak muka bumi ini. Rusak dengan apa? Dengan maksiat. Kalau kita bermaksiat, berarti kita ngancurkan bumi. Kalau kita berbuat jahat, berarti kita ngancurkan muka bumi ini. Yang mana bumi ini sudah bagus. Dari Nabi Adam diajarkan agama, sampai turun Nabi, sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad, diwariskan lagi oleh para Nabi. Bagus di bumi, toto kita hancurkan. Artinya ngancurkan bumi itu dengan maksiat, dengan korupsi, dengan kejahatan, dengan mencuri, dengan perbuatan yang haram, itu berarti kita menghancurkan bumi. Dalikum, itu semua yang disebutkan khairul lakum, lebih baik daripada khairul lakum, baik bagi kalian in kuntum mu'minin, bila kalian beriman. Bila kalian kepingin iman, maka lakukanlah, jangan kurangi takaran, jangan kurangi timbangan,
Jangan berbuat rusak di muka bumi ini. Kalau kalian mau bertambah iman kalian, sebab bagaimana yang sering iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Iman yang ada di badan gitu tergantung gitu. Kalau kita berbuat maksiat, sih kendor iman gitu langsung. Kita ajak ke masjid, yuk lagi berat. Enak mato, ngantuk lah, inilah, itulah. Kenapa? Iman sudah berkurang. Enak, makanya kata Sahibul Zubair apa dia? Bakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi la tajdidi. Hendaklah seorang muslim itu imannya selalu bertambah, hatinya selalu bersih. Setiap hari memperbarui hati, hatinya baru lagi, hatinya bersih terus, dijaga, dibersihkan. Imannya ditambah terus. Gimana mau nambah iman? Enak makan buku iman, bukan bikasratis sholat. Enak banyak-banyak sholat, buat taat, banyak berbuat baik. Terus buat tarki malin nafsi min syahwat, tinggalkan syahwat nafsu. Enak banyak syahwat perut, syahwat kemaluan, hawa nafsu. Nah itu tinggalkan kalau itu. Enak pasyahwatun nafsi ma'adzunub, syahwat nafsu itu dan banyaknya dosa mujibatani goswatal qulub, menyebabkan hati menjadi goswat. Goswat itu keras hati, dinasehati biasa ketawa. Ingat kita hidup sekali ini yuk, tenang bela, tahu, sudahlah ujung itu Ustaz itu. Nah, ujung apa dia? Tapi kalau dinasehatkan, diturun ketika ayat itu, ingat itu sama Allah. Tapi kalau dinyonya, biasa bela. Nah itu namanya goswatul qulub, hatinya tadi itu keras. Batu kalau disirami lama-lama bisa berlubang itu batu. Hati manusia kalau disirami dengan rohani, tidak dikasih nasihat, itu lama-lama nerima. Berarti kalau hati yang keras itu lebih keras daripada batu. Batu kena air hancur. Tapi kalau hati kena nasihat dah hancur, berarti keraslah. Keraslah hati gitu deh. Hati yang goswat daripada batu, lebih keras daripada batu. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahim qalbun qasi, kata ulamanya. Hati yang paling jauh dari hadratullah. Kita ini dekat ke hati dekat sama Allah. Artinya jauh itu tidak dapat rahmat. Atau hatinya terbalik, itu namanya hatinya jauh. Kita kan dekat terus. Kalau hatinya jauh itu artinya hati yang tidak pernah dipandang oleh Allah. Itu maknanya hatinya jauh. Atau hatinya terbalik, kita datang ke rahmat, ke hujan rahmat kayak di sini, itu hati kita tuh kita bukakan, dapatlah 5 tetes, pindah lagi sholat dapat 5 tetes lagi, pindah lagi habis ini ada majelis dapat 5 tetes. Kalau seminggu kali kan sehari itu 10 tetes. Pagi kita hadir burda, siang kita sholat duhur, sholat asar, sore majelis taklim, maghrib, isya, habis isya hadir majelis lagi. Berapa kali tetesannya? Kalau seminggu, sebulan penuh. Kalau sudah penuh, masya Allah, orang dekat kepada Allah. Tapi kalau wadahnya terbalik, gimana kalau kita nada hujan wadahnya terbalik? Atau ember tadi pecah, berlubang, bocor. Nada hujan besar tapi terbalik. Sampailah 10 tahun atau 1000 tahun, tidak penuh-penuh wadah gitu. Atau wadahnya tadi bocor. Bocor. Biarpun kita isi, gimana tidak penuh-penuh. Atau salah tempat nada. Hujan di luar, nadanya bawa ganjang. Tadai. Hujan langsung masuk ke ganjang kita tadai. Dapat penuh dah wadah gitu. Wih, dah salah tada gitu. Tada di luar. Jangan nadai di sini. Kalau nada hujan di Cirobele, dingitan pakai selimut lagi. Alhamdulillah, insyaallah. Kita aja digawa ke dokter. Kan kita nada tidak penuh, kita digawa ke dokter. Ngapa uzur ini orang? Masa nada di dalam kamar tidak bakalan penuh. Nah begitulah juga. Kalau hati kita kotor, hati kita keras, mana dapat kita hadir di tempat-tempat. Walaupun tempat itu hujan rahmat, karena wadah itu salah, kotor, keras, tidak dapat gitu. Makanya pentingnya hati yang baik. Gimana caranya? Jago jangan sampai maksiat. Jago jangan sampai kita kotori. Terutama ini di bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Kalau sudah bulan Sya'ban itu sudah siap lagi. Kata ulama bulan Rajab, bulan Sya'ban, Ramadan itu selangkai. Langkai itu.
Kalau diibaratkan di dalam petani, bulan Rajab mulai nanam, bulan Syaban mulai nyiram, bulan Ramadan tinggal petik, banyak hasil. Bulan Rajab itu, bulan Syaban ada nyiram, bulan Ramadan anak-anak petik apa? Petik sayur, rumput lagi dah kata kita pernah petik, petik apa? Dah pernah nanam, dah pernah nyiram. Contoh bulan Ramadan nak minta ampun, ayo kita dapat. Tapi kalau sudah di sini istighfar dengan baca, dengan khusyuk, ya Allah, kalau aku punya dosa besar, dosa kecil, aku ni manusia. Kalau aku ada dosa sengaja, tidak sengaja, baru, lama, kecil, besar, ya Allah ampunilah. Kalau itu adalah kehilafanku, itu kan istighfar. Kemudian baca istighfar, kejap lagi, Rabbil warhamni, itu bersih hati. Terus bulan Syaban tinggal tambah siap, tambah semangat gitu ibadah. Masuk bulan Ramadan ngebut. Kayak mobil kalau sudah mau berangkat, kalau mau mudik lebaran aja. Itu nak mudik, naik aja. Sebelum mudik memang masuk ke bengkel dulu, jengok mak mano radiatornya, mak mano mesinnya, mak mano limnya bagus apa tidak, mak mano limnya pakem apa tidak, mak mano ininya bagus. Ganti oli full, kita isi tank. Pertama, jangan premium, minta balik Lembang, minta mudik, naik ayo, ngapun langsung nyampe. Nah itulah. Sebelum masuk bulan Ramadan, itu Ramadan ini kan nak minta tilawatil Quran. Dalam doa kita, waqfatna minal dzunub wal asam, wa a'inna ala siyam wal qiyam, minta dibantu siam kita, puasa kita biar lancar 30 hari atau 29 biar kuat puasa kita. Kemudian jaga dari dzunub wal atham, dari dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Baru bulan Ramadan kita giat Quran khatam. Tapi kalau kita tidak pernah berbuat, tidak pernah itu, jangan harap bulan Ramadan khataman. Padahal kita ini dalam 1 tahun jadilah sekali khatam Quran jadilah. Jangan sampai kita tidak pernah khataman dalam 1 tahun sekali jadilah. Kalau kita baca di bulan ini, alhamdulillah minimal di bulan Ramadan memang bulan tilawatil Quran. Ramadan itu memang bulan tilawatil Quran. Nabi Muhammad setoran hafalan Al-Quran sama malaikat Jibril 1 bulan di bulan Ramadan. Lagi malaikat Jibril turun, Nabi Muhammad maco didengar oleh malaikat Jibril setoran hafalan begitu. Kata malaikat. Turun lagi hari kedua ni, maco lagi. Sampai 1 bulan tu hataman Quran. Tak ada urusan masuk itu. Kecuali di akhir hayat beliau, Ramadan terakhir 2 kali hataman. Malaikat Jibril memperhatikan Nabi Muhammad. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan itu memang bulan tilawatil Quran. Ada yang hatamkan di waktu sholat, Masya Allah. Ada lagi yang hatamkan 3 hari sekali. Berarti sehari 10 juz. Kalau kita sanggup silakan. Ada lagi yang hataman seminggu sekali. Berarti dibagi 7, 30 juz. Baca kalau kita ada 5 baca pagi 2 juz. Duhur tu sejuz. Nunggu buka baca itu. Kalau kita ngebut itu setengah jam itu 1 juz kita hafal. Kita bisa baca. Nunggu sholat tarawih, baca lagi itu 15 menit ngawal Quran. Sahur baca lagi, Ustaz sahur ngantuk Ustaz. Subuhnya baca lagi, ngantuk juga taruh. Siang kosong banyak. Di mana kita berada? Baca sampai kita baca ngatur waktu. Kita ke pasar di toko kita. Di toko baca gitu, baca Quran. Alhasil jangan sampai kita ditinggalkan, terutama di bulan Ramadan. In kuntum mu'minin, bila kalian kepengin iman kalian bertambah, fabadiru ilaihi. Wala taqmudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha iwaja wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarahum wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin. Mudah-mudahan ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesempatan, selalu membuka pintu hati kita untuk selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yubarik lana fi Rajab, diberi berkah di bulan Rajab, di bulan Syaban,
sampai ke umur kita sampai bulan Ramadan, dan bantu kita untuk kuat puasa, kuat baca Quran, jaga hati kita dari perbuatan dosa, dan dibaguskan penutupan kita, dijadikan hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa kita pelajari pada malam ini. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hati kita untuk selalu mengamalkan ilmu. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.